Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahikim makhtum khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mijazuhu min tasnim aina yasrabu bihal muqarrabun. Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 18 sampai ayat 28. Ini melanjutkan pembahasan dari sebelumnya. Kalla jangan begitu, inna kitabal abrari sesungguhnya catatan orang-orang yang baik lafi illiyin ada di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun tahukah kamu apa illiyun? Kitabum marqum catatan yang tertulis yashhaduhul muqarrabun menyaksikan para malaikat. Innal abrara lafi naim sesungguhnya orang-orang yang baik di surga naim. Alal araiki yang turun di atas permadani mereka melihat. Ta'rifu fi wujuhihim kau tahu muka-muka mereka nadratan naim cahaya kenikmatan. Yusqawna mereka diberi minum min rahikim makhtum dari minuman yang terpilih dan disegel. Khitamuhu mis segelnya mis wa fi dzalika dan padahal itu falyatanafasil mutanafisun mereka berlomba-lomba. Wa mizazuhu dan campurannya min tasnim dari tasnim. Ainan yasrabihu bihal muqarrabun mata air yang meminum darinya orang-orang yang dekat. Itu terjemah dari ayat tersebut. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bahasa balaghah ada istilah tibak, ada istilah muqabalah. Kalau tibak artinya kalimat-kalimat yang sebaliknya. Seperti berdiri, sebaliknya duduk. Itu kan. Pergi, pulang. Itu kan tibak. Tapi kalau jumlah kalimat yang banyak itu sama. Sebaliknya hanya jumlahnya banyak. Istilahnya muqabalah. Pada ayat-ayat sebelumnya ini menerangkan tentang catatan orang yang pujar. Jadi
inna kitabal pujar, lapi sijin dan seterusnya. Sesungguhnya catatan orang-orang yang pujar, orang-orang yang jelek. Nah sekarang sebalik dari itu Allah menerangkan inna kitabal abror. Sesungguhnya catatan orang-orang yang abror, lafi illiyin, ada di dalam illiyin. Nah al abror itu sama dengan al mabrur. Akar katanya al-birru. Jadi mabrur itu kan dari al-birru, abror juga dari al-birru. Apa al-birru ini? Al-birru ini adalah kita terjemahkan kebaikan. Tapi ada kalimat yang artinya sama tapi maksudnya beda. Karena kalimat kebaikan dalam Al-Quran ini kata-katanya ada dengan beberapa macam. Ada al-birru, ada al-khairu, ada al-hasanu, kan begitu. Bahkan ada juga al-jamilu. Itu terjemahnya kita artikan baik. Hanya mungkin ada penekanan-penekanan yang berbeda. Biasanya kalau kalimat al-khairu, kebaikan itu penekanannya manfaat. Tapi kalau al-hasanu, baik, penekanannya ini sesuai dengan keinginan. Nah kalau al-birru, kebaikan itu penekanannya luas. Kebaikannya yang luas. Seperti kita sering menggunakan kalimat birrul walidain. Itu kan birrul walidain. Baik terhadap orang tua. Artinya kebaikan terhadap orang tua itu banyak caranya dan tidak terbatas. Walaupun sudah meninggal. Itu kan walaupun sudah meninggal tetap ada nilai birrul walidain. Hanya mungkin caranya Nabi berikan. Ya Rasulullah, bagaimana aku sudah tidak punya orang tua, masih adakah berbuat baik kepada orang tua? Kata Nabi ada. Apa? Kata Nabi pertama yaitu dengan al-istighfar alaihima, mohonkan ampun bagi keduanya. Wassalat alaihima, doakan kepada mereka berdua. Kemudian wa'isalur rahim, sambungkan silaturahminya. Kemudian ikramu sadiqiha, muliakan temannya, gitu kan. Infadhu ahdiha, tunaikan janji-janjinya, cita-citanya, kebaikan-kebaikannya. Itu kan kebaikan anak terhadap orang tua yang sudah meninggal. Jadi tidak terbatas. Jadi jangan misalkan, oh ada, saya mah sudah tidak punya ibu bapak, mana nilai birrul walidainnya itu. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Itu kan luas makna dari al-birru ini. Sampai iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kemudian mendirikan sholat, gitu kan, mengeluarkan zakat dan yang lainnya. Itulah yang disebut al-birru. Nah di dalam hadis diterangkan bahwa al-birru ini adalah husnul khuluq, baik akhlak. Itu al-birru itu husnul khuluq, baik akhlak. Nah kalau misalkan orang sudah memiliki husnul khuluq, itulah al-birru. Nah, makanya ketika
Siti Aisyah ditanya bagaimana tentang akhlak Nabi, Siti Aisyah menjawab yaitu khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran, tuh hebat. Jadi akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar dalam bacaan, tapi Nabi itu Quran ini sudah menjadi sebuah perilaku gitu kan. Jadi kalau mau tahu perilaku Nabi ya Quran. Bagaimana perilaku Quran di diri Nabi itu kan. Itulah hebat. Apa yang disebut akhlak Nabi. Siti Aisyah menjawab yaitu khuluquhul Quran. Nah itulah al-abror. Jadi al-abror ini yaitu dari al-birru. Nah di dalam ayat ini Allah menyebutkan kalla, jangan begitu. Inna kitabal abrori lafi iliyin. Sesungguhnya catatan al-abror, orang-orang yang baik, lafi iliyin. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa yaitu kata-kata inna kitabal abror wahum bi khilafil fujjar. Ini sebalik dari perilaku orang-orang yang jelek. Kalau al-fujjar lafi sijin, tapi kalau al-abror lafi illiyin. Itu bedanya. Apa lafi illiyin? Menurut perkataan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas bahwa lafi illiyin ini adalah al-jannah, surga. Dalam riwayat Al-Auf, a'maluhum fis sama indallah. Jadi amal mereka itu ada di langit, di samping Allah. Itulah illiyin. Jadi kalau sijin diterangkan adalah dasar bumi yang sangat dalam, illiyin adalah di langit gitu kan, yang tinggi. Itulah illiyin. Makanya ketika seseorang sampai kepada hari Senin dan hari Kamis, maka si amal baiknya itu disimpan, dilaporkan. Itu amal baiknya itu, setiap amal itu kan setiap Senin dan Kamis itu disimpan. Maka nanti dari penyimpanan itu nanti di yaumul akhir akan dibukakan semua dokumen itu, tidak ada yang terlewat. Dalam Ibnu Katsir kan sudah dijelaskan tidak kurang dari 70 dokumen semuanya dibuka di depan mata untuk diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah kecuali untuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang sahna itu tidak bisa. Kenapa? Ditolak, hancur, gugur amalnya. Jadi apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia tersebut, jika masih tertanam musyrik, itu gugur. Habitat a'maluhum, gugur semua amalnya. Makanya kalau meninggal dan dia tidak sempat taubat dari kemusyrikannya, ya sudah, khalidina fiha gitu kan. Khalidina fiha, langgeng gitu kan. Makanya ini musyrik ini sesuatu yang sangat bahaya. Orang berlaku musyrik itu habitat a'maluhum, hancur, gugur semua amalnya. Makanya setiap hari Senin, hari Kamis maka disetorkan amalnya. Maka Allah kepada malaikat, jika masih ada musyrik dan sahna, dendam, maka itu ditolak amal-amalnya. Itu dikumpulkan di mana? Di illiyin. Makanya hebat kalau Rasulullah senang salat atau saum Senin dan Kamis. Kenapa? Karena disitulah disetorkannya amal itu Senin sore menjelang maghrib dan Kamis. Maka start lagi gitu kan. Jadi kalau kita misalkan kemarin hari Senin, maka kita itu start itu dari tadi malam. Tadi malam start.
terus nanti sampai Kamis sore simpan lagi, maka catat lagi itu. Nah, kemudian dilanjutkan wa ma adraka ma illiyun. Tahukah apa illiyun? Ini sebagai taukid, penguat. Kata Allah, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun, yaitu kitab catatan-catatan yang tertulis yang para malaikat menyaksikannya. Yashhaduhu min kullis samain muqarrabuha, menyaksikan di kullis sama, di tiap-tiap langit, muqarrabuha, malaikat-malaikat. Jadi ini catatannya. Makanya kalau orang yang soleh meninggal itu sampai para malaikat itu, siapa lagi yang bisa mengganti posisi orang ini yang selalu menyetorkan kebaikan dan kebaikan. Bahkan langit dan bumi bisa menangis ketika orang yang soleh meninggal. Tapi ketika orang yang pujar meninggal, maka tidak ada satupun langit, bumi, pohon-pohon untuk menangis. Bahkan mereka justru bergembira dengan kematian orang itu. Kenapa? Karena mereka juga tidak suka. Ya Allah, kenapa aku diinjak oleh orang-orang yang maksiat kepadanya? Itu kata bumi. Kata langit, kenapa aku harus memberikan air untuk minum kepada orang-orang yang maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pamabakat alaihis sama wal ar, tidak mau menangis. Nah, makanya disinilah bahwa para malaikat itu sangat kangen gitu. Kalau misalkan orang meninggal, orang yang soleh, karena setiap hari itu adalah menyetorkan catatan-catatan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, yashaduhul muqarrabun innal abrara lafi naim. Sesungguhnya al abror ini itu nanti di yaumul kiamah, yaitu di surga naim. Jadi nama-nama surga itu memang macam-macam di dalam Al-Quran. Itu lafi naim. Kalau orang-orang yang fujar itu lafi sijin, kalau ini lafi naim. Alal araiki yang durun, bahwa mereka ada di atas permadani, kemudian mereka melihat sesuatu atau pandangan-pandangan yang senang, pandangan-pandangan yang baik, sehingga ta'rifu fi wujuhim nadratan naim, kelihatan muka-muka mereka itu bercahaya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Jadi akan kelihatan muka-muka yang berseri-seri, muka yang senang. Nah, kenapa dikatakan muka? Karena itu gambaran orang akan kelihatan sedih dan gembira itu dari muka. Jadi ku ahli psikologi mah bakal kelihatan kajen teuing seri-seri tapi muka sedih mah apaleun. Walaupun dia istilahnya diam tapi tahu wah dia muka sedang senang gembira. Itu kelihatan dari muka. Namun kolot-kolot di Sunda mah geuningan sok nyebutkeun ya beungeut teh buruan hate. Gitu kan. Jadi beungeut teh buruan hate, mangkana akan kelihatan gitu kan. Oh iya beungeut anu keur sedih, beungeut anu keur gembira itu bisa kelihatan. Makanya nanti ada wujuhu yaumaidin nadhirah, ada juga wujuhun yaumaidin basirah kan. Ada yang istilahnya bercahaya, ada juga yang alum gitu kan. Jadi muka itu bisa menjadi ukuran. Kemudian dia yusqauna min rahiqim mahtum, akan diberi minum dengan minuman yang terpilih dan masih disegel. Artinya minuman-minuman yang luar biasa. Nah, makanya ada di dalam sebuah hadis ini Imam Ibnu Katsir juga mencatat riwayat Ahmad.
Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mu'minin, mukmin yang mana saja, saqo mu'minan syarobatan, memberikan minum terhadap orang mukmin ala zomain yang haus, saqahullahu yaumal qiyamah minar rahiqil mahtum, maka Allah akan memberikan minum di hari kiamat dengan minuman yang terpilih dan masih seger. Ini menunjukkan bahwa Allah itu akan membalas kebaikan hambanya. Bahkan istilahnya kan di antara yang paling baik memberikan itu adalah at-ta'am, itu adalah makanan, karena akan terasa gitu kan. Wa ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahullahu min simaril jannah. Mukmin yang mana saja suka memberi makan terhadap orang mukmin yang lapar, maka Allah akan memberikan makanan dari buah-buah surga. Tuh kan? Jadi ini sebuah balasan dari Allah bagi orang yang berbuat kebaikan. Makanya kalau Nabi ditanya ayyul Islam khair, Islam mana yang baik, maka Nabi menjawab tut'imut ta'am, memberikan makanan. Jadi tut'imut ta'am, jawabnya memberikan makanan. Pemberian apa yang paling baik? Memberikan makanan, kata Nabi, kan begitu. Bahkan ketika hidup bertetangga, kata Nabi, idza tabakhta fa'aksiril ma. Jika engkau ngagule buat naon istilahna angeun, kumaha? Kata Nabi, fa'aksiril ma, tambah airnya. Maksudnya apa? Kalau kita memasak, coba perhatikan di sekitar kita dan kirim, gitu kan? Kirim, itu nanti dia akan membuat kebaikan kembali. Ariana apa lain gitu kan. Jadi dahar di mana-mana diposting deh, disebarkan ngabibita hungkul gitu. Jadi ayeuna mau makan di anu kuliner di anu der diposting sebarkan di grup. Gitu kan. Cing teh kalau kita makan coba perhatikan yang lain, kirim saja, lain kudu dibibita ya kan. Gitu kan. Jadi ini sudah terjadi terbalik gitu kan. Harusnya kalau kita punya makanan ngirim, ieu mah lamun teh mah boga makanan teh ngabibita hunggul gitu kan. Oh, tapi ka istilahna kuliner di anu apalah tuh sararea. Nya diposting, di share di mana-mana gitu kan. Nah, ini jadi kata Allah, barang siapa orang yang mukmin memberi minum kepada orang mukmin yang haus, maka Allah akan memberikan minuman dari min rahiqil mahtum. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang lapar, maka Allah akan memberikan buah-buah surga. Bahkan wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan sauban ala uryin kasahullah min khudril jannah. Barang siapa atau mukmin mana saja yang memberikan pakaian kepada muslim yang tidak mempunyai pakaian, maka Allah akan memberikan pakaian-pakaian surga. Tuh. Jadi semua kebaikan Allah akan balas. Jadi tidak ada satupun kebaikan yang Allah biarkan, abaikan, semuanya akan dibalas, bahkan balasannya lebih daripada kebaikan yang dilakukan oleh manusianya sendiri. Di dalam lafaz yang lain itu yusqauna min rahiqin mahtum khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini dicatat juga sebuah hadis dari Abi Darda, khitamuhu mis itu maksudnya syarabun abyadu. Jadi minuman yang putih, yahtimuna bihi syarabahum, bahkan masih dimatrai minumannya. Lau anna rajulan min ahli dunya adkhala isba'ahu fihi summa akhrajahu lam yabqa dhuruh illa wajada tibaha.
Seandainya kalau ada seseorang ahli dunia mencelupkan jarinya ke minuman itu kemudian diangkat, maka tidak ada apa-apa kecuali luar biasa harumnya dan indahnya gitu. Jadi luar biasa minuman-minuman yang Allah sediakan bagi al-abror. Kemudian mereka di situ fal yatanafasil mutanafisun wal yatafakhar al mutafakhirun wal yatabaha wa yukathir wa yastabik ila mithlihil mustabikun. Artinya orang tersebut akan merasa bangga, merasa senang gitu kan, pek didinya mah kabungah anu luar biasa. Jadi akan berbangga-bangga, akan mereka bersenang-senang gitu kan. Itu mereka berlomba-lomba gitu kan. Ini menggambarkan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Fal yatanafasil mutanafisun. Wa mizazuhu min tasnim, artinya wa mizazu hadzal rahiqil mausub min tasnim, artinya min sarabin. Yuqalu tasnim asrafus sarab ahlil jannah wa a'lah. Jadi bahwa di sini dikatakan bahwa wa mizazuhu artinya campurannya min tasnim. Apa tasnim ini? Artinya campuran minuman yang ada di surga yang paling hebat gitu kan, yang paling luar biasa, tidak ada bandingannya di dunia itu kan. Wa mizazu min tasnim teh jika ulah kagambar misalkan minuman tuluy dicampuran ku itu campuran ku siga di dunia kan, jadi es campur gitu kan. Tapi wa mizazuhu campurannya min tasnim, artinya tasnim itu asraf, artinya yang paling mulia, yang paling baik gitu kan, minuman ahli surga itu kan. Sampai ada yang menerjemahkan gitu kan, minuman naon anu paling mahal jeung nu paling enak di dunia ini tidak ada bandingannya kalau dibanding dengan tasnim ini. Ainan yasrabu bihal muqarrabun, minum atau ainan mata air, yasrabu biha yang meminumnya al muqarrabun, orang-orang yang dekat, orang-orang yang paling istilahnya cintai, al-muqarrabun. Nah ini diantaranya pembahasan sebalik bagaimana nasib al-pujar dan bagaimana kesenangan-kesenangan yang Allah beritahukan bagi orang-orang yang al-abror. Intinya al-abror ini adalah, kalau kita lihat dari hadis itu husnul khuluq, tapi kalau di dalam Al-Quran jelas digambarkan al-abror ini dari al-birru, yaitu walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir, dan selanjutnya itulah yang dimasukkan dalam kategori al-abror. Makanya di dalam surat Al-Imran yang terakhir ini ada ungkapan-ungkapan tentang masalah al-abror ini. Itu saja untuk penyampaian materi. Insya Allah ada satu kali pertemuan lagi untuk menyelesaikan surat Al-Mutaffifin. Ya, sebelum ditutup silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya, mangga. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi udah dijelasin di dalam surat Al-Mutaffifin ini. Tadi dijelasin mengenai orang-orang yang al-abror. Dan di dalam ayat tadi di 18 sampai 28 tadi, al-abror tadi akan dimasukkan ke sijin atau ya disimpan di sijin. Dan di situ disebutkan akan disaksikan atau dilihat oleh para malaikat. Nah ini kaitannya dengan fujar. Yang fujar tadi akan dimasukkan ke Iliun di sijin. Ya. Dia akan fujar akan masuk ke sijin. Itu juga
belum di dalam ayat yang itu tidak dijelaskan mengenai disaksikan oleh malaikat. Apakah kaitannya itu dengan malaikat itu malaikatnya Raqib dan Atid? Tetapi di sini disebut para malaikat. Apakah juga Raqib Atid itu juga hanya nama atau jumlahnya memang banyak? Terima kasih. Iya, iya. Mohon penjelasannya. Iya. Jadi Pak, malaikat ini sebenarnya kita tidak tahu nama-nama malaikat. Hanya disebutkan dalam Quran ini itu tugas. Gitu kan, tugas. Jadi kalau misalkan kita sering mengatakan kata-kata Raqib, Atid, itu bukan nama, tapi tugas. Ada yang ditugaskan itu untuk mencatat kebaikan dan kejelekan. Ada yang menjaga, itu kan dalam surat yang lain malaikat disebut hafizun, bukan malaikat hafizun, malaikat hafid. Kita sebutkan malaikat hafid, padahal itu tugasnya menjaga. Malaikat itu tidak 10 yang kita sering hafal gitu kan, tapi malaikat itu banyak malaikat itu. Jadi malaikat itu banyak gitu kan, bahkan tidak tercatat gitu kan berapa. Itu makanya kata-kata malaikat kadang dikatakan dalam Al-Quran wal malaikah waruhul kudus kan gitu. Jadi para malaikat dan ruhul kudus itu kan Jibril gitu kan. Jadi sebenarnya kalau para malaikat ini disebut muqarrabun banyak, memang banyak begitu. Apakah dari sekian yang banyak itu termasuk juga Raqib Atid, termasuk Hafid, termasuk gitu kan, Ridwan termasuk, itu kan banyak gitu kan. Nah jadi justru orang-orang yang baik ini, para malaikat ini, mereka apa istilahnya membahagiakan, ngabagiakeun gitu kan, welcome itu kan para malaikat teh. Sampai istilahnya mereka itu yashhaduhul muqarrabun gitu. Beda dengan orang-orang al-fujar, ditinggalkan udah. Terus ayat catatanan teu hayang nempo barorah jeung nyampeurkeun kan gitu kan. Kalau kita ambil semacam tamsil gitu kan, contoh kan orang oge lamun teh mah datangna jalma-jalma anu ku urang dipika deheus, dipika cinta, orang dekat kan urang teh datangnya ngilu ngariung kan gitu. Malah menjalma-jalma anu pika sebeleun kan ditinggalkeun lah. Nah, jelema kitu make jeung kudu disampeurkeun kan gitu. Kalau kita ambil tamsil kan bisa saja seperti itu. Makanya wajar orang-orang yang baik itu dikerumuni, dibahagiakeun, disambut gitu kan, itu al-abror ini. Beda dengan orang al-fujar, makanya tidak ada kata-kata yashadul muqarrabun gitu kan. Itu untuk orang-orang al-fujar gitu. Jadi memang begitu, memang malaikat banyak Pak gitu kan. Termasuk juga Raqib dan Atid yang selalu mendampingi dan menyetorkan gitu kan sebagai tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi? Ya, mengapa? Pakai speaker kenapa? Supaya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Masa-masa sekarang atau zaman sekarang ini keterangan-keterangan dari para alim ulama, ustadz, kemudian media sosial begitu banyaklah, baik untuk kebaikan-kebaikan kita mengetahui bagaimana mengkaji Al-Quran itu sampai di beberapa tempat, beberapa hotel itu buat. Tetapi kalau masa dulu orang tua kita yang tidak ada sama sekali keterangan, bahkan ustadz pun dalam satu kampung mungkin ada satu, ya sehingga saya juga bagaimana nih nanti penilaian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Sekarang itu kan banyak sekali, apalagi zaman-zaman penjajahan dulu bahwa Al-Quran pun tidak boleh diterjemahkan.
Bagaimana itu Pak Ustadz? Allah melihat kondisi seperti itu. Boleh dikatakan kan setengah jahiliyah lah katakanlah gitu. Perbandingan itu dilihat oleh Allah bagaimana? Terima kasih. Jadi Pak, kita tidak melihat banyak sedikitnya, tapi kita melihat tentang masalah kebenarannya. Gitu. Kalau misalkan dulu itu sedikit, sebenarnya kalau dulu ini mungkin secara apa istilahnya, secara kuantitas itu memang sedikit. Ya. Yang kedua mungkin jalan untuk belajar itu memang sulit juga, kurang juga gitu kan. Sehingga itu orang-orang tertentu gitu kan yang bisa mempelajarinya itu. Itu kalau sekarang ini memang akses belajar itu mudah, gitu kan. Bahkan kadang-kadang Bapak semua persoalan untuk zaman sekarang itu kan bisa terjawab dengan media. Tinggal buka Google langsung kan. Nanya ke naon kan langsung ngejawab gitu kan. Zaman sekarang ini. Tapi tetap mengukur sebuah kebaikan mana dulu dengan sekarang ini kita tidak bisa dilihat dari segi jumlah banyak dan sedikit, karena Rasulullah juga sudah membaca ke depan. Diantaranya beliau mengatakan awas pada akhir-akhirnya katsirul khutaba qalilul fuqaha. Nanti zaman ini akan banyak orang yang khutbah tapi sedikit yang paham. Gitu kan? Jadi memang Nabi sudah membaca gitu kan ke depan bahwa kasirul khutbah, banyak yang khutbah. Tapi qalilul fuqaha, sedikit yang paham. Makanya kalau misalkan saya melihat sekarang ini ya memang orang yang ngomong ini pala linter gitu kan. Gitu kan, bahkan istilahnya ya Ustadz bisa eleh ku mantan tukang obat mapan ngomong na celerdas itu kan, capetang itu kan, siga kacang ninggang kajang itu kan. Jadi memang orang yang khutbah itu nanti akan banyak. Aina kan bisa dai dadakan kan Pak. Aina teu santren oge gitu kan. Tapi istilahnya mungkin punya basic apa gitu kan, komunikasi atau punya basic dagang dan yang lainnya, kemudian diarahkan itu kan bisa sampai bisa istilahnya. Bahkan saya pernah juga menyimak kata bisaan nyarita bab sabar tapi ka 2 jam tapi ngacaprak kan itu ka dieu cing teh. Itu kan. Jadi memang Nabi sudah membaca bahwa ke depan ini adalah akan banyak kasirul khutbah, banyak yang khutbah, yang ceramah, tapi qalilul fuqaha, sedikit yang paham. Sedikit yang paham. Bagaimana yang paham? Bagaimana menerapkan ini Quran diterapkan dalam kehidupan? Bagaimana orang diarahkan terhadap Al-Quran? Bagaimana menerapkan hadis yang sahih ini dalam kehidupan? Bagaimana orang diajak untuk mengamalkan hadis dan Quran dan gitu. Makanya untuk baik mana dulu dengan sekarang. Nah kalau kebaikan itu Pak sulit gitu kan. Paling juga ya tetap yang dulu kalau memang sesuai dengan tuntunan Quran Sunnah itu baik. Yang sekarang juga kalau sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah baik. Itu ukurannya. Jadi kalau misalkan kenapa dulu sedikit sekarang banyak, mungkin sekarang ini orangnya banyak, akses ilmunya mudah gitu kan. Ya, kemudian istilahnya sekarang ini ya mungkin motivasi ke sana itu banyak faktornya gitu kan.
Banyak faktornya. Pak, kalau dulu itu jangankan ustadz, jadi guru kurang minat. Kenapa? Karena guru ini identik dengan miskin. Nah, ngaranna oge pan istilahna naon pahlawan. Hah? Pahlawan tanpa jasa kan? Tuh. Kan sampai guru-guru saya dulu wah tapi kita tertarik jadi guru teh naon sababna darah ripu coba ayeuna kan. Itu guru teh pan istilahnya sampai banyak minat guru. Nah, kenapa? Itu kan banyak faktor-faktor untuk memicu sekarang. Tanaon nu jadi sabab bet ayeuna bet mararinat jadi guru dan lain hayang ngajarna itu. Gitu kan? Jadi ini diantara faktornya gitu kan. Guru ngaji saya itu kan guru ngaji kumarek tertarik napa gitu kan. Tapi ngajar di masjid dari maghrib sampai isya. Kemudian dia luar biasa ibadahnya pagi-pagi paling bisa usaha ngarit. Ngukut bangsa domba gitu hayam dan kehidupan paling jiga gitu kan. Gitu kan. Terus lamun ngaji istilahnya ke daerah paling dikirim dibawa naon bere kalapa, dibere sayur gitu kan. Ayam gitu kan. Jadi prihatin sekali. Itu kan kalau saya lihat jarang gitu kan istilahnya ya glamor itu enggak ada gitu kan. Aya-ayana mapan hampir di tiap gitu kan jadi wah jual glamor kan gitu ayeuna mah. Jadi mungkin akses ilmunya mudah, kemudian yang memicunya itu faktor duniawinya tarik gitu kan, tak bermunculan gitu kan. Cenah ripuh-ripuh teuing mah mending jadi mubalik, jadi mubalik mah senang tuh. Senang teh naon ieu teh. Gitu kan. Ya, saya banyak mentes gitu kan. Kadang-kadang banyak mubalik yang kemudian saya tes baca kitab. Bisa ente maca kitab nanjing teh kan. Banyak mubalik yang sudah terkenal pas dititah maca kitab pungak pinguk kan tidak mampu. Gitu kan. Dengan alasan kan beda ayat terjemah yeuh cenah. Itu kan terjemah orang lain bukan menterjemahkan sendiri kan begitu. Tidak dasar ilmu gitu kan banyak. Makanya ini kalau Nabi menyebutkan memang sunnatullah mungkin Pak sekarang ini kasirul khutbah qalilul fuqaha, banyak yang khutbah banyak yang ceramah gitu kan tapi mungkin qalilul fuqaha sedikit yang faqih. Makanya aneh ayeuna mah Pak istilahna mubalik tang hebat taraf internasional tungtungna kasus gitu kan. Tungtungna kasus gitu kan. Banyak mubalik yang tungtungna kasus kumaha ieu teh? Ciri gitu kan. Ieu naon orientasina teh gitu kan. Kasus dengan anu. Wah. Bahkan istilahnya pas begitu naik kemudian diiming-iming untuk jadi jabatan mengkol eureun jadi ustadna. Jadi popularitas meureunnan gitu kan. Jadi banyak persoalan lah sebenarnya sekarang. Makanya saya kalau tentang masalah baik mana dulu dengan sekarang pokoknya nu baheula jeung nu ayeuna ge ari dina Quran Sunnah mah alus duanana. Tapi lamun geus kaluar dina Quran Sunnah teu bisa alus. Naon dalilna? Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Gitu kan? Idza faqihu kata Nabi. Kata Nabi di zaman jahiliyah baik apabila faqih ngerti. Di zaman Islam baik apabila mengerti gitu kan. Kalau pertanyaan tadi Bapak, zaman dulu baik kalau memang orang paham terhadap agama. Zaman sekarang baik kalau dia paham terhadap agama gitu kan. Makanya tidak dinilai dari segi banyak gitu kan. Tapi faqihu, paham tidak gitu kan. Itu yang menjadi ukuran. Itu Pak ya. Jadi cukup dulu lah insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Itu saja yang bisa sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.